Cinta ditolak, dukun bertindak. 1. Lampu yang ragu. Lampu teras berkedip ketika Rama menyatakan cinta. Bukan tanda alam, bukan pertanda gaib, hanya lampu tua. Namun bagi Rama, itulah saksi pertama penolakannya. Maaf, kata Sinta, lembut dan jujur. Aku anggap kamu cuma teman. Tak ada air mata malam itu. Yang ada hanya kehampaan, jenis kosong yang tak bersuara. 2. Sinta dan ketakutan lama. Sejak kecil, Sinta terbiasa ditinggalkan. Ayahnya pergi tanpa pamit. Ibunya mencintai dengan cara yang melelahkan, posesif, menuntut, penuh ketakutan. Kamu jangan jauh-jauh dari ibu, kata itu selalu diulang. Ketika dewasa, Sinta belajar satu hal, cinta selalu disertai rasa sesak. Maka ketika Rama menyukainya dengan tulus, ia mundur. Ia takut tenggelam. 3. Jalan yang dipilih Rama. Rama tak tumbuh dengan luka besar. Ia hanya lelaki biasa yang terlalu lama memendam rasa. Penolakan itu bukan tragedi, namun egonya merobek dirinya sendiri. Ia berjalan ke pinggiran kota, ke rumah yang bahkan tak ia yakini keberadaannya. Dan malam itu, keyakinan tak lagi penting. 4. Dukun yang pernah mencintai. Dukun tua itu dulu bernama Wirya. Dulu ia lelaki muda yang jatuh cinta, dan ditinggalkan. Perempuan itu mati saat melahirkan, meninggalkannya dengan penyesalan yang membusuk. Ia belajar ilmu bukan untuk balas dendam. Ia belajar agar tak lagi ditinggalkan. Namun setiap cinta yang ia paksa untuk orang lain, sedikit demi sedikit, menagih bayaran dari jiwanya sendiri. 5. Pertanyaan yang menentukan. Masih ingin disukai? Tanya Wirya, atau ingin dimiliki? Rama memilih dimiliki. Wirya tahu akibatnya. Namun ia tetap melanjutkan. Beberapa kesalahan terasa lebih ringan ketika diulang bersama orang lain. 6. Benang yang mulai menarik. Sinta mulai gelisah. Mimpi-mimpi lama kembali, ditinggal sendirian di rumah gelap, memanggil seseorang yang tak menoleh. Ada benang halus menarik hatinya ke Rama. Bukan rindu. Melainkan takut kehilangan sesuatu yang belum ia punya. 7. Cinta yang datang terlalu pasti. Sinta berdiri di depan rumah Rama, menangis tanpa tahu sebabnya. Aku nggak bisa jauh dari kamu, katanya. Rama bahagia. Terlalu bahagia untuk bertanya, apakah ini benar-benar cinta? 8. Rumah yang mengurung. Sinta berubah menjadi bayangan dirinya sendiri. Ia mencintai Rama seperti ibunya mencintai. Erat, panik, menyakitkan. Rama mulai lelah. Cinta yang dulu ia impikan kini terasa seperti jeruji. 9. Dukun yang mulai tak tidur. Wirya tak bisa tidur. Setiap ritual meninggalkan bekas, wajah perempuan yang dulu ia cintai muncul di mimpinya. Ia tahu akhir cerita ini. Dan ia tahu, Rama akan datang kembali. 10. Harga yang tak pernah murah. Aku mau berhenti, kata Rama. Wirya menatapnya lama. Kamu bukan yang pertama. Terus bagaimana? Cinta yang dipaksa tak bisa dilepas. Seseorang harus kehilangan diri. 11. Perempuan tanpa nama. Sinta mulai lupa. Awalnya hal kecil. Lalu wajah. Lalu rasa. Ketika ia bertanya, kamu siapa? Rama sadar, ini bukan kemenangan. Ini kutukan yang berhasil. 12. Kesalahan yang diturunkan. Wirya membakar boneka kain terakhir. Namun api tak memutus apa yang sudah terikat. Ia tahu, kutukan bukan berpindah. Ia diteruskan. 13. Lelaki yang tidak dicintai. Rama hidup, Sinta hidup. Namun cinta mati di antara mereka. Dan Rama membawa dosa yang tak bisa ia akui pada siapapun. Epilog, cinta yang seharusnya ditolak. Beberapa tahun kemudian, Rama melihat pasangan muda bertengkar soal cinta di jalan. Ia ingin memperingatkan mereka, namun diam. Tidak semua yang datang kembali adalah anugerah. Tidak semua penolakan adalah bencana. Karena cinta yang dipaksa bukan cinta. Ia hanya kesepian yang belajar memerintah. 14. Kesadaran yang terlambat. Kesadaran Sinta datang perlahan, seperti kabut yang mundur tanpa suara. Ia mulai mengenali benda-benda di sekitarnya. Kursi, jendela,
Nama hari. Lalu wajah Rama, yang tampak lebih tua dari ingatannya, lebih letih dari seharusnya. Kamu, Sinta berhenti lama. Kamu Rama, ya? Rama mengangguk cepat, hampir terlalu cepat. Ada harapan di matanya, harapan yang menakutkan. Hari-hari berikutnya, ingatan Sinta kembali sepotong demi sepotong. Ia ingat menolak. Ia ingat menangis tanpa sebab. Ia ingat mencintai dengan rasa takut yang bukan miliknya. Namun ada satu hal yang hilang, rasa itu sendiri. Tak ada benci. Tak ada cinta. Hanya keheningan yang jujur. 15. Perempuan yang memilih pergi. Suatu sore, Sinta berdiri di depan Rama dengan tas kecil di tangan. Aku mau pulang ke rumah ibu, katanya. Rama kaku. Aku bisa ikut. Sinta menggeleng pelan. Gerakannya tenang, bukan marah, bukan sedih. Aku harus sendirian dulu. Rama ingin bertanya banyak hal. Tentang cinta. Tentang masa depan. Tentang apakah semua ini sia-sia. Namun satu pertanyaan paling penting justru tak ia ucapkan. Apakah kamu masih mencintaiku? Sinta memandangnya lama. Ada iba di matanya, dan itu lebih menyakitkan daripada kebencian. Aku nggak salah menolak kamu dulu, katanya akhirnya. Tapi aku juga nggak sepenuhnya salah datang ke hidupmu. Lalu ia pergi. Langkahnya ringan. Seolah beban itu akhirnya diletakkan, bukan pada Rama, bukan pada masa lalu, tapi pada jarak. Epilog, tidak ada yang benar-benar sembuh. Rama kembali hidup sendiri. Tak ada suara tangis. Tak ada cemburu. Tak ada yang menunggu. Ia melewati rumah dukun itu suatu hari. Rumahnya roboh setengah, ditelan rumput liar. Tak ada tanda siapapun pernah tinggal di sana. Apakah kutukan sudah berakhir? Atau hanya berganti bentuk? Rama tak tahu. Di tempat lain, Sinta belajar hidup tanpa takut ditinggalkan, bahkan jika itu berarti meninggalkan lebih dulu. Mereka berdua hidup. Mereka berdua selamat. Namun cinta itu tetap ada, bukan sebagai kenangan indah, melainkan sebagai pelajaran yang tak ingin diulang siapapun. Dan mungkin, disitulah akhir yang paling jujur, tidak ada bahagia besar, tidak ada hukuman mutlak, hanya manusia yang belajar terlalu mahal tentang batas cinta. Adegan terakhir, yang dipotong, yang dibuang. Sinta berdiri di kamar mandi rumah ibunya. Cermin di depannya buram oleh uap air. Rambutnya panjang, hitam, pernah dipuji, pernah disentuh, pernah menjadi bagian dari ingatan yang ingin ia lepaskan. Ia menggenggam gunting. Tak ada tangis. Tak ada mantra. Hanya satu tarikan napas yang panjang. Cetak. Rambut itu jatuh ke lantai. Perlahan, seperti sesuatu yang akhirnya menyerah. Ia memotong lagi. Lebih pendek. Lebih ringan. Wajah di cermin tampak asing, dan untuk pertama kalinya, ia tak takut. Ia tak tahu apakah yang ia lepaskan adalah kutukan, kenangan, atau cinta. Ia hanya tahu, ini pilihannya sendiri. Di tempat lain, Rama berdiri di pinggir jalan, di dekat taman kecil yang sering ia lewati. Di tangannya, seikat bunga mawar, merah dan putih, yang tak pernah sempat ia berikan lagi pada siapapun. Ia menatap bunga itu lama. Bukan dengan harap, bukan dengan marah. Lalu ia meletakkannya di bangku taman. Bukan membuangnya ke tempat sampah. Bukan menginjaknya. Hanya meninggalkannya, seperti seseorang yang akhirnya berhenti menunggu. Angin sore menggerakkan kelopaknya. Seorang anak kecil lewat, menatap bunga itu dengan heran. Rama berjalan pergi tanpa menoleh. Apakah cinta itu telah berakhir? Atau hanya berubah bentuk? Tak ada jawaban. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, mereka berdua tak mencarinya.